Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 adalah pekan kelima masa Paskah. Ada dua bacaan liturgi hari ini yang akan kita renungkan. Bacaan pertama dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 sampai dengan 28, dan bacaan Injil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Kisah Rasul 14 ini merupakan salah satu kisah dari rangkaian perjalanan misi Paulus yang pertama. Ketika sampai di Listra, dia mengalami tantangan yang hebat, yakni ia didatangi oleh orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium yang mereka ini membujuk agar yang mendapat pewartaan Paulus tidak percaya dan bahkan menentang Paulus. Tetapi dengan segala kegigihannya, Paulus tetap berusaha untuk mewartakan Injil dan kebaikan untuk sesama. Paulus tidak pernah takut terhadap aneka macam tantangan yang dihadapinya ketika ia mewartakan Injil kebaikan Tuhan. Memang setelah ia bertobat dan menjadi Paulus, ada saja tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Pertama-tama adalah dari orang-orang Yahudi yang tentu mereka sakit hati. Karena dahulu Paulus seorang Yahudi yang sungguh-sungguh kuat mempertahankan ajaran Taurat dan tak percaya kepada Mesias yang bernama Yesus. Sekarang justru Paulus menjadi pewarta ulung, mewartakan Yesus sebagai Mesias. Inilah kita bisa belajar dari buah kehidupan Rasul Paulus, yang ia menjadi rasul yang tangguh, yang tidak takut terhadap segala macam tantangan. Bacaan Injil yang dikutip dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31a mengisahkan tentang amanat Yesus sebelum ia meninggalkan murid-muridnya, atau di dalam amanat perpisahannya, yang intinya adalah Tuhan menegaskan kepada mereka damai sejahtera senantiasa menyertai mereka. Dan Tuhan meminta kepada para murid agar tidak menjadi gelisah dan harus tetap memiliki keteguhan hati terhadap hidup yang akan dijalani oleh para rasul atau para murid. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Begitulah sabda Tuhan, pesan sabda Tuhan kepada para rasul pada waktu itu. Pesan yang sama juga tertuju kepada kita semua di zaman ini, agar kita tidak takut dan gelisah mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita mengawali hari ini dengan keyakinan hati bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera kepada para rasul dahulu juga memberikan damai sejahtera kepada kita di saat ini. Kita awali hari ini dengan sebuah optimisme dan keyakinan bahwa damai sejahteranya senantiasa menyertai kita. Dan semoga kita pun semakin gigih dan kokoh serta kuat di dalam iman dan di dalam pelayanan serta pewartaan, mencontoh Rasul Paulus yang sungguh-sungguh tangguh di dalam mewartakan Injil kebaikan Tuhan. Saya Romo Stepanus Itotarar PR dari Paroki Santo Kristus Banyu Temumpang mengucapkan selamat pagi, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati segala usaha-usaha baik kita. Berkah dalam.